Това, което виждам като разлика, особено в националния отбор голямата. Kemenangan telak timnas Indonesia ternyata bukan hanya membuat supporter bersorak, tapi juga membuat pelatih Bulgaria berbicara jujur untuk pertama kalinya. Pernyataannya jelang final FIFA Series 2026 justru menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia kini benar-benar ditakuti? Pujian tak terduga datang dari kubu lawan jelang partai final FIFA Series 2026. Pelatih tim nasional Bulgaria, Alexander Dimitrov, secara terbuka mengakui bahwa dirinya dibuat terkejut oleh penampilan luar biasa timnas Indonesia. Pernyataan itu bukan sekadar basa-basi diplomatis menjelang pertandingan, melainkan pengakuan jujur setelah ia menyaksikan langsung bagaimana skuad Garuda tampil dominan dan penuh percaya diri saat menghadapi Saint Kitts and Nevis. Kemenangan telak 4 gol tanpa balas yang diraih Indonesia menjadi bahan analisis serius bagi staf pelatih Bulgaria. Dimitrov mengaku awalnya hanya menganggap laga tersebut sebagai pertandingan pemanasan biasa, namun pandangannya berubah total setelah melihat intensitas permainan Indonesia yang begitu tinggi sejak menit pertama. Menurutnya, Indonesia menunjukkan kualitas permainan modern yang jarang ia lihat dari tim Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai permainan Garuda bukan hanya cepat, tetapi juga sangat terstruktur, dengan setiap pemain memahami peran dan tanggung jawabnya di lapangan. Dimitrov bahkan menyebut kombinasi teknik individu pemain Indonesia dengan kecerdasan taktik kolektif sebagai sesuatu yang berbahaya bagi lawan manapun. Ia menyoroti bagaimana transisi dari bertahan ke menyerang berlangsung sangat cepat tanpa kehilangan keseimbangan posisi. Pelatih Bulgaria itu secara khusus menaruh perhatian pada perubahan besar yang terjadi sejak kedatangan pelatih baru, John Hertman. Ia menilai sentuhan pelatih tersebut langsung terlihat jelas dalam pola permainan yang lebih rapi dan agresif. Skema permainan berbasis penguasaan bola cepat dengan umpan-umpan pendek yang mengalir membuat pertahanan Saint Kitts and Nevis terlihat kebingungan sepanjang pertandingan. Dimitrov mengakui bahwa pola seperti itu membutuhkan disiplin tinggi dan pemahaman taktik yang matang. Ia mengatakan Indonesia bermain seperti tim yang sudah lama dibangun dalam sistem yang stabil, bukan tim yang baru menjalani era pelatih baru. Hal ini justru menjadi faktor yang paling mengejutkan bagi dirinya dan tim analis Bulgaria. Rasa kagum itu perlahan berubah menjadi kewaspadaan. Dimitrov mengaku bahwa final nanti tidak akan menjadi pertandingan mudah karena Indonesia memiliki identitas permainan yang jelas dan sulit dipatahkan. Baginya, kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya pada kualitas individu pemain, tetapi pada kekompakan tim secara keseluruhan. Setiap lini terlihat saling terhubung tanpa celah besar yang bisa dimanfaatkan lawan. Sorotan utama diberikan kepada Ula Romeni yang tampil sebagai motor serangan. Dimitrov menilai penyerang tersebut memiliki visi bermain yang sangat tajam serta kemampuan membaca ruang yang luar biasa. Gol yang dicetak Romeni di babak kedua hanyalah sebagian kecil dari kontribusinya. 2 assist yang ia ciptakan menunjukkan kecerdasannya dalam menentukan momen umpan yang tepat untuk memecah pertahanan lawan. Beckham Putra menjadi pemain lain yang menarik perhatian. Pergerakannya tanpa bola dinilai sangat efektif dalam membuka ruang, membuat lini belakang lawan kehilangan organisasi permainan. Dimitrov menyebut kerjasama antara lini depan Indonesia sebagai kombinasi yang sulit diprediksi. Pergerakan dinamis antar pemain membuat pertahanan Saint Kitts and Nevis terus berada dalam tekanan sepanjang laga. Tidak hanya lini serang, lini pertahanan Indonesia juga mendapatkan pujian tinggi. Trio bek Elkan Bagot, Jai Itzes, dan Rizky Ridho disebut sebagai fondasi utama kemenangan besar tersebut. Ketiganya tampil disiplin menjaga garis pertahanan, kuat dalam duel udara, serta mampu membaca arah serangan lawan dengan sangat baik. Dimitrov menilai koordinasi mereka hampir tanpa kesalahan. Ia mengamati bagaimana para pemain Saint Kitts and Nevis mulai kehilangan kesabaran karena sulit menciptakan peluang bersih. Frustrasi lawan terlihat dari meningkatnya pelanggaran keras di babak kedua. Menurut Dimitrov, situasi itu menjadi indikator nyata betapa solidnya organisasi pertahanan Indonesia. Ketika lawan mulai emosional, berarti sistem pertahanan bekerja dengan sempurna. Jalannya pertandingan sendiri langsung memperlihatkan dominasi Indonesia sejak awal. Peluang pertama dari Daron Thomas masih mampu diamankan dengan sigap oleh Jai Itzes pada menit awal pertandingan. Indonesia kemudian perlahan mengambil alih kendali permainan melalui penguasaan bola yang rapi. Serangan demi serangan dibangun dari lini tengah dengan pola kombinasi pendek yang efektif. Gol pembuka akhirnya lahir setelah Beckham Putra memanfaatkan umpan matang dan sukses melewati kiper lawan sebelum menceploskan bola ke gawang kosong. Stadion Gelora Bung Karno langsung bergemuruh menyambut keunggulan tersebut. Momentum itu membuat Indonesia semakin percaya diri. Serangan cepat kembali menghasilkan gol kedua melalui kerja sama apik antara Ula Romeni dan Beckham yang menutup babak pertama dengan skor nyaman. Memasuki babak kedua, tekanan Indonesia tidak mengendur.
Peluang demi peluang terus tercipta, menunjukkan mentalitas menyerang yang tetap terjaga meski sudah unggul. Gol ketiga lahir dari situasi kemelut setelah tendangan sudut gagal diantisipasi dengan baik oleh pertahanan lawan. Ula Romeni dengan naluri striker tajam berhasil mencuri bola dan mencetak gol tambahan. Saint Kitts and Nevis semakin kesulitan keluar dari tekanan. Upaya mereka membangun serangan sering terhenti di lini tengah akibat pressing cepat para pemain Indonesia. Gol keempat yang dicetak Mauro Zijlstra menjadi penutup sempurna. Tusukan cepatnya setelah menerima umpan terobosan memperlihatkan efektivitas serangan balik Indonesia. Meski sempat mencetak gol tambahan melalui Yakob Sayuri, gol tersebut dianulir karena posisi offside. Namun dominasi Indonesia tetap tidak terbantahkan hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan besar ini memastikan Indonesia melangkah ke partai final menghadapi Bulgaria dengan kepercayaan diri tinggi. Atmosfer optimisme langsung terasa di kalangan pemain maupun supporter. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengaku terkejut dengan performa timnas Indonesia. Ia menyebut permainan Garuda jauh melampaui ekspektasi, terutama karena pertandingan tersebut merupakan debut bagi John Hartman. Menurut Erick, yang paling mengesankan bukan hanya skor akhir, melainkan struktur permainan yang terlihat sangat matang. Para pemain tampil percaya diri dan memahami sistem dengan baik. Ia menilai fleksibilitas taktik menjadi kunci utama. Formasi dasar 3-4-2-1 mampu berubah menjadi lebih menyerang ataupun lebih defensif tanpa mengganggu keseimbangan tim. Kemampuan perubahan formasi secara cepat menunjukkan kecerdasan taktik pelatih serta pemahaman pemain terhadap strategi yang diterapkan. Hal ini membuat Indonesia terlihat sangat adaptif menghadapi berbagai situasi. Kembalinya Elkan Bagot ke dalam skuad juga menjadi kejutan positif. Setelah lama absen, ia langsung menunjukkan performa solid dan menjadi pemimpin di lini belakang. Erick melihat keberhasilan ini sebagai bukti bahwa pendekatan komunikasi pelatih berjalan efektif. Para pemain terlihat memiliki rasa percaya diri dan kebersamaan yang kuat. Di lini tengah, duet Nathan Choyaon dan Joey Pelupesi berhasil mengontrol tempo permainan dengan sangat baik. Mereka mampu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Pergerakan aktif Kelvin Verdong dan Kevin Dix di sisi sayap membuat permainan Indonesia semakin hidup. Keduanya berkontribusi besar dalam menjaga intensitas permainan sepanjang laga. Lini depan yang dihuni Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni, dan Mauro Zijlstra memberikan tekanan konstan kepada pertahanan lawan. Mobilitas tinggi mereka membuat lawan sulit membangun serangan balik. Erick Thohir menegaskan bahwa kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju level yang lebih tinggi. Ia melihat tanda-tanda lahirnya identitas permainan baru bagi timnas Indonesia. Menurutnya, jika performa seperti ini mampu dipertahankan, Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing lebih jauh di level internasional. FIFA Series 2026 pun dianggap sebagai titik awal era baru sepak bola nasional. Optimisme kini tumbuh di hati para pendukung. Dengan kombinasi pelatih yang visioner, pemain berkualitas, serta sistem permainan yang jelas, timnas Indonesia mulai menunjukkan transformasi nyata menuju tim yang disegani dunia.